Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Secara Sederhana, sebuah channel yang membahas teori dari sudut pandang dan cara yang sederhana. Hari ini kita coba membahas salah satu variabel penelitian, yaitu kompetensi karyawan, sebuah variabel penelitian yang ada dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi channel ini coba untuk membahas teori, tapi kali ini kita membahas kompetensi karyawan dari sudut pandang penelitian. Jadi ini adalah sebuah salah satu video dari playlist variabel penelitian. Sebenarnya kita coba dulu membahas kompetensi karyawan apa sih, gitu ya. Kompetensi karyawan secara sederhana adalah sebuah tingkatan yang dipunya oleh karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi kompetensi ini sangat penting. Kenapa penting? Karena dengan kompetensi kita bisa meningkatkan produktivitas kerja daripada karyawan. Oleh karena itu sebenarnya kalau misalnya kita ingin meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara meningkatkan kompetensi karyawan. Nah, kompetensi karyawan adalah merupakan kombinasi dari segala hal, gitu ya. Yang pertama pengetahuan, jadi karyawan yang berpendidikan lebih tinggi biasanya mempunyai kompetensi yang lebih tinggi. Juga keterampilan, jadi karyawan terampil yang mengetahui apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan dengan baik dan benar, itu juga akan membuat yang namanya pekerjaan jadi lebih bagus. Dan kemampuan atau keinginan karyawan dalam sikap dari seorang karyawan juga bisa membuat pekerjaan menjadi lebih baik gitu. Karyawan jadi bisa melakukan tugasnya dengan baik, lebih bertanggung jawab terhadap amanat yang diberikan, dan dalam hal ini bisa dilihat bahwa kompetensi menyangkut aspek yang lengkap. Jadi ada hard skill juga mereka punya dan juga soft skill. Jadi dalam hal ini sekali lagi kompetensi merupakan modal yang sangat baik buat karyawan, sehingga nanti karyawan dengan kompetensi yang bagus bisa meningkatkan daya saing dirinya dibandingkan karyawan yang lain, dan pada ujungnya nanti begitu misalnya seluruh karyawan atau mayoritas karyawan di perusahaan tersebut mempunyai kompetensi yang bagus, maka akan meningkatkan kinerja baik pekerjaan atau pekerja atau mungkin dari perusahaan dan lain seterusnya. Nah, sekali lagi hari ini karena kita mencoba melihat kompetensi dari sudut pandang variabel penelitian, jadi pokok bahasan kita adalah pada variabel-variabel yang ada di dalam atau variabel yang berhubungan dengan kompetensi karyawan. Yang pertama, kita ngomongin variabel yang mempengaruhi kompetensi karyawan. Jadi yang variabel-variabel ini adalah variabel X, di mana kompetensi karyawan jadi variabel Y-nya. Ada beberapa yang bisa disampaikan di sini, walaupun tidak semua, tapi ada beberapa gitu ya. Yang jelas pendidikan pelatihan yang pertama, yang tadi kan, begitu karyawan punya kemampuan, keahlian gitu ya, jadi bisa ditingkatkan dengan pendidikan pelatihan. Mungkin ada bahasa yang lebih bagus lagi sekarang dipakai adalah pengembangan SDM, itu juga bisa dipakai. Lalu juga ada motivasi kerja, jadi motivasi kerja yang bagus bisa menimbulkan kompetensi gitu ya, karena karyawan yang mempunyai motivasi kerja yang bagus biasanya akan mencari cara yang terbaik untuk mencapai pekerjaannya atau membuat pekerjaan menjadi lebih baik juga. Lalu kepemimpinan yang bagus gitu ya, atau gaya kepemimpinan juga mempengaruhi kompetensi dari karyawan. Jadi berikutnya adalah budaya organisasi. Ini jelas banget budaya organisasi itu mempengaruhi kompetensi. Banyak banget penelitian atau jurnal ilmiah yang membahas masalah hubungan antara budaya organisasi terhadap kompetensi. Budaya organisasi yang baik, yang mendorong karyawan untuk bekerja lebih bagus biasanya gitu ya, akan mempengaruhi terjadinya atau terbentuknya kompetensi karyawan. Gitu ya. Lalu lingkungan kerja yang kondusif, lalu keseimbangan kehidupan kerja atau work life balance, lalu desain pekerjaan, dalam hal ini juga kita ngomong tentang beban kerja, lalu akhirnya berhubungan juga dengan angka stres atau tingkat stres, itu juga mempengaruhi kompetensi. Tentunya sekali lagi yang bisa disampaikan di slide ini tidak semuanya, masih banyak lagi variabel yang bisa mempengaruhi terjadinya kompetensi. Sengaja saya bikin setiap video tidak terlalu banyak gitu ya, karena nanti akan terlalu membatasi takutnya gitu ya, kalau misalnya dicantumkan semua gitu. Karena kalau misalnya saya bilang hanya sekian, nanti akan membuat
yang nonton video ini jadi, "Oh cuma segitu," padahal enggak, gitu ya. Makanya ada dan lainnya saya cantumkan di sini. Lalu berikutnya adalah variabel yang dipengaruhi kompetensi karyawan. Jadi ini adalah variabel-variabel Y-nya, di mana si kompetensi karyawan sebagai variabel X-nya, gitu ya. Yang pertama dengan kompetensi karyawan, karyawan akan menjadi puas dengan pekerjaannya, lalu juga kinerjanya akan bagus. Nah, biasanya paling banyak dipakai adalah kinerja karyawan, padahal belum cuman itu gitu. Jadi banyak banget mahasiswa gitu yang menggunakan kompetensi berhubungan dengan kinerja gitu. Kinerja sebagai kayaknya hal yang penting banget, padahal enggak juga. Ada banyak hal yang berhubungan dengan kompetensi karyawan, ada kepuasan kerja, ada komitmen organisasi, ada kesiapan karir gitu ya. Ada juga engagement karyawan, ada retensi gitu ya. Nah, nanti sekali lagi ada beberapa hal termasuk K3. Karyawan yang punya kompetensi yang cukup bagus dalam kerjaannya biasanya akan menurunkan tingkat kecelakaan dan hal ini mempengaruhi K3 gitu ya. Jadi sekali lagi ini oh ya, promosi jabatan. Promosi jabatan karyawan biasanya timbul karena kompetensi. Nah, kadang-kadang ada beberapa kampus yang memperbolehkan adanya variabel antara. Gitu ya. Biasanya kalau mau dipakai variabel antara biasanya kompetensi mempengaruhi kinerja, kinerja mempengaruhi promosi jabatan. Kayak gitu. Jadi ini ada hubungannya antara promosi, kinerja, lalu sorry, kompetensi, kinerja, lalu promosi jabatan. Jadi kayak gitu. Jadi ini ada beberapa hal, sekali lagi, beberapa variabel yang bisa dipakai dalam penelitian ilmiah, di mana salah satu variabelnya adalah kompetensi. Jadi kompetensi bisa jadi variabel X, kompetensi juga bisa jadi variabel Y, gitu ya. Jadi ini sekali lagi video tentang kompetensi karyawan dilihat dari sudut pandang variabel penelitian. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan, dan bisa sedikit masih gambaran apa yang harus dilakukan kalau misalnya salah satu variabel yang dipilih dalam penelitian adalah kompetensi karyawan. Demikian aja video dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga penelitian atau tugas karya ilmiahnya atau mungkin skripsi atau tugas akhirnya bisa berjalan dengan bagus. Tetap semangat karena sebenarnya kalau kita ngomongin tulisan ilmiah itu, kalau kita ngomongin tulisan ilmiah seperti skripsi segala macam itu kayak 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 puzzle gitu ya. Kita harus merangkai mana yang cocok hingga akhirnya judulnya menjadi lebih lengkap, gitu ya, lebih oke, solid, sehingga akhirnya nanti pas pembuatannya juga nggak akan banyak kendala seperti itu. Oke, sekali lagi saya pamit. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Sehat-sehat semua. Pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.